Apa itu Wi-Fi? Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke internet tanpa kabel. Ini menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antara perangkat dan router Wi-Fi. Gelombang radio digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dan router Wi-Fi. Terdiri dari dua komponen utama, router Wi-Fi dan perangkat Wi-Fi seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Di sini juga ada fungsi Wi-Fi. Fungsi Wi-Fi yaitu Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Ini memungkinkan akses internet nirkabel di berbagai tempat seperti rumah, kantor, kafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Di sini juga ada kelebihannya dan kekurangan. Kita bahas yang kelebihannya dulu. Kelebihannya yaitu koneksinya cepat. Wi-Fi dapat menyediakan koneksi internet yang cepat tergantung pada kualitas router dan jaringan. Terus ada kemudahan penggunaan, yaitu bisa menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi relatif mudah dan dapat diakses dalam jangkauan jaringan. Mendukung banyak perangkat. Satu router Wi-Fi dapat mendukung beberapa perangkat sekaligus menjadikannya pilihan yang baik untuk rumah tangga atau kantor. Dan juga ada kekurangannya, yaitu ada jangkauan terbatas. Jangkauan Wi-Fi terbatas pada area tertentu sekitar router, sehingga koneksi dapat menjadi lemah di beberapa bagian rumah atau gedung. Terus ada intervensi. Sinyal Wi-Fi dapat terpengaruh oleh perangkat elektronik lainnya atau oleh dinding dan benda-benda lain yang menghalangi jalur sinyal. Terus ada keamanan. Jika tidak diatur dengan baik, jaringan Wi-Fi dapat rentan terhadap serangan peretas. Yang kedua, di sini ada Bluetooth. Apa itu Bluetooth? Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat elektronik dalam jarak pendek. Misalnya, menghubungkan headset Bluetooth ke ponsel untuk telepon handphone. Dan sini juga ada fungsi Bluetooth. Sini fungsinya itu Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset Bluetooth, speaker, keyboard, mouse, printer, dan perangkat lain ke smartphone, tablet, laptop, atau perangkat lain yang mendukung Bluetooth. Bluetooth adalah standar komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk mentransfer data antara satu sama lain dalam jarak pendek atau biasanya sekitar 10 meter. Sebelum perangkat Bluetooth dapat bertukar data, mereka harus dipasangkan pertama kali. Proses ini biasanya melibatkan memasukkan kode PIN yang sama pada kedua perangkat atau mengkonfirmasi koneksi di layar perangkat. Sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya Bluetooth yaitu ada konsumsi daya rendah. Bluetooth dirancang untuk menggunakan daya yang sangat sedikit, menjadikannya ideal untuk perangkat baterai seperti headset dan perangkat wearable. Yang kedua itu ada sederhana dan mudah digunakan. Proses pasangan yang relatif sederhana membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pengguna yang tidak berpengalaman. Koneksinya pribadi. Bluetooth dapat membentuk koneksi langsung antara dua perangkat, menghindari kebutuhan akan jaringan Wi-Fi atau koneksi seluler. Terus ada dukungan untuk banyak perangkat. Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat termasuk headset, speaker, printer, keyboard, mouse, dan banyak lagi. Terus ada kekurangannya. Sini kekurangannya itu ada jarak pendek. Salah satu kelemahan untuk Bluetooth adalah jangkauannya yang terbatas, sekitar 10 meter atau 30 kaki. Ini membuatnya kurang praktis untuk penggunaan jarak jauh atau di area yang besar. Yang ketiga itu ada WAP atau Wireless Protocol Application. Apa itu WAP? WAP atau Wireless Application Protocol
adalah protokol yang digunakan untuk mengakses informasi melalui ponsel atau perangkat nirkabel lainnya. Jadi memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web yang dioptimalkan untuk perangkat mobile. Menggunakan bahasa seperti WML atau Wireless Markup Language untuk membuat halaman web yang dioptimalkan untuk perangkat mobile. Di sini juga ada fungsi WAP, yaitu adalah untuk memungkinkan pengguna perangkat mobile mengakses dan menampilkan konten dari internet melalui layar perangkat mereka yang memiliki ukuran dan kemampuan tampilan yang terbatas. Terus kegunaan lain dari WAP itu adalah mendapatkan informasi seperti berita, cuaca, olahraga, dan informasi lainnya melalui ponsel. Sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada optimasi untuk mobile, terus ada kompatibilitas dan efisien. Optimasi untuk mobile, WP dan WML dirancang khusus untuk tampilan di perangkat mobile, menjadikannya mudah dibaca dan digunakan di layar kecil. Terus kompatibilitas cocok dengan berbagai perangkat mobile berbeda, memungkinkan pengguna di berbagai ponsel. Efisien, halaman web yang digunakan dengan WML bisa lebih efisien dalam hal penggunaan data, ideal untuk koneksi internet mobile yang lambat. Dan konsistensi, kemudahan debug, pemisahan konten dan presentasi, dan yang lainnya lagi. Kekurangannya itu ada ketatnya aturan dan pemrosesan yang lebih lambat. Oke, kita lanjut ke Nokia Qt SDK. Apa itu Nokia Qt SDK? Nokia Qt SDK adalah seperangkat perangkat lunak pengembangan SDK yang dikembangkan oleh Nokia dan kemudian diambil alih oleh Digia. Fungsi Qt SDK sendiri memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai platform termasuk Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan lain. Nokia Qt SDK adalah paket pengembangan perangkat lunak SDK yang berfokus pada pengembangan aplikasi lintas platform. Qt sendiri adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi lintas platform yang berorientasi objek. Fungsi lain Qt SDK, Qt memiliki sistem pemrograman antarmuka pengguna yang kuat, memungkinkan pengembangan untuk membuat UI yang menarik dan responsif. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Lintas platform Qt memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat berjalan di banyak platform, mengurangi pekerjaan pengembangan ganda, dan juga antarmuka pengguna yang menarik. Qt memiliki antarmuka pengguna yang kuat, memungkinkan pembuatan yang baik, yang menarik dan mudah digunakan. Kode yang dapat dibagikan, dan juga yang ketiga, kode yang dapat dibagikan. Pengembangan dapat menggunakan banyak kode yang sama untuk berbagai platform dengan sedikit modifikasi, menghemat waktu dan usaha. Kekurangannya adalah pertama, belajar kurva. Meskipun kuat, Qt memiliki kurva belajar yang agak curam, terutama untuk pengembangan yang belum terbiasa dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, ukuran file. Aplikasi Qt dapat memiliki ukuran file yang lebih besar dibandingkan dengan aplikasi yang dikembangkan dengan kerangka kerja yang lebih ringan. Yang berikutnya adalah Symbian. Apa itu Symbian? Symbian adalah sistem operasi atau OS yang dikembangkan khusus untuk perangkat mobile seperti ponsel cerdas atau smartphone. Symbian adalah sistem operasi yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan pada masanya merupakan salah satu pemimpin dalam pasar ponsel cerdas. Fungsi Symbian dirancang untuk mengoperasikan fungsi-fungsi ponsel seperti panggilan, pesan, teks, kamera, dan aplikasi lainnya. Fungsi yang ada dalam sistem operasi Symbian adalah Symbian memiliki toko aplikasi sendiri, yaitu Office Store, yang memungkinkan pengguna mengunduh berbagai aplikasi dan permainan. Lanjut, di sini adalah kelebihan dari Symbian. Itu ada efisiensi energi, kustomisasi, keamanan, dan keamanan. Efisiensi energi, yaitu Symbian dikenal memiliki manajemen daya yang baik, memungkinkan ponsel menggunakan daya baterai dengan efisien. Kedua, kustomisasi. Symbian memungkinkan pengguna untuk mengkustomisasi tata letak layar dan menu sesuai preferensi mereka. Keamanan, Symbian memiliki fokus yang baik pada keamanan data yang penting untuk pengguna ponsel cerdas yang ingin melindungi informasi mereka. Kekurangannya adalah UI
yang tidak terlalu user-friendly. Symbian memiliki antarmuka pengguna yang terasa ketinggalan zaman dan kurang intuitif dibandingkan dengan sistem operasi modern saat itu, seperti iOS dan Android. Kurangnya dukungan aplikasi. Meskipun memiliki Office Store, Symbian mulai kekurangan dukungan dari pengembang aplikasi. Aplikasi-aplikasi populer seringkali lebih dahulu tersedia di iOS dan Android. Kinerja dan kecepatan. Pada akhir hayatnya, Symbian dianggap kurang responsif dan cenderung lambat dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada .NET Compact Framework. Apa itu .NET Compact Framework? .NET Compact Framework adalah versi ringan dari Microsoft .NET Framework yang dirancang khusus untuk perangkat mobile dengan sumber daya terbatas seperti PDA dalam kurung Personal Digital Assistant dan ponsel cerdas atau smartphones pada masa sebelum Android dan iOS menjadi dominan. Fungsi .NET Compact Framework adalah memiliki dukungan yang untuk pembuatan antarmuka pengguna atau UI yang interaktif dan responsif pada perangkat mobile. Dan .NET Compact Framework membantu mengelola memori dan sumber daya perangkat dengan lebih efisien. Penting untuk perangkat mobile dengan keterbatasan sumber daya. Kelebihan dari .NET Compact Framework adalah memiliki pengembangan yang cepat, memiliki alat bantu pengembangan yang kuat, memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan cepat dengan menggunakan bahasa yang familiar seperti C# dengan menggunakan bahasa yang familiar seperti C#. Interoperabilitas. Memiliki dukungan yang baik untuk berkomunikasi dengan aplikasi server dan sistem backend, membuatnya cocok untuk aplikasi bisnis yang memerlukan koneksi dengan sistem lain. Yang ketiga, yang terakhir, konsistensi. .NET Compact Framework memiliki model pemrograman yang serupa dengan .NET Framework penuh, sehingga memudahkan pengembang yang sudah terbiasa dengan ekosistem .NET. Kekurangannya adalah keterbatasan fungsi. Dibandingkan dengan .NET Framework penuh, .NET Compact Framework memiliki beberapa keterbatasan dalam hal fitur dan fungsionalitas yang tersedia. Kurangnya dukungan. Seiring dengan berkembangnya teknologi mobile, dukungan terhadap .NET Compact Framework mulai berkurang. Microsoft sendiri menghentikan pengembangan dan dukungan resminya pada tahun 2013. Yang terakhir adalah kinerja tertentu. Meskipun dirancang untuk perangkat mobile dengan sumber daya terbatas, performa aplikasi .NET Compact Framework bisa menjadi kurang responsif tergantung pada kompleksitas aplikasi dan perangkat yang digunakan. Oke, Android dan iOS. Apa itu Android dan apa itu iOS? Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google, dirilis pertama kali pada tahun 2008. Android menjadi salah satu sistem operasi mobile yang paling banyak digunakan di dunia. Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin untuk membuat aplikasi. Pengguna Android memiliki kemampuan untuk menyesuaikan antarmuka pengguna atau UI dan mengatur berbagai widget dan ikon di layar beranda. Berbeda dengan iOS dan apa itu iOS? iOS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple khusus untuk perangkat mereka seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Pengembangan aplikasi iOS menggunakan bahasa pemrograman Swift atau Objective-C. iOS dikenal dengan antarmuka pengguna atau UI yang intuitif, sederhana, dan mudah digunakan. Lanjut, kelebihan dari Android adalah dukungan pengembangan. Platform yang ramah bagi pengembang dengan banyaknya alat dan dokumentasi. Yang kedua adalah kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan tata letak, tema, dan fungsi perangkat mereka dengan mudah. Yang ketiga, beragam perangkat. Android hadir di berbagai merek dan model perangkat, memberikan banyak pilihan bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan dan anggaran. Kekurangan dari Android yang pertama adalah fragmentasi. Karena banyaknya perangkat dan versi Android yang berbeda, pengembang seringkali harus menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan aplikasi mereka untuk berbagai perangkat. Yang kedua ada keamanan. Karena sifat terbuka atau open source dan keragaman perangkat, Android dapat menjadi target bagi malware dan program jahat lainnya. Ketiga ada performa. Terkadang perangkat Android dengan spesifikasi rendah mungkin mengalami performa yang kurang responsif, terutama ketika menjalankan aplikasi berat. Untuk iOS, kelebihan
Pengalaman pengguna yang konsisten. Antarmuka yang konsisten di seluruh perangkat Apple memudahkan pengguna untuk beralih dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Keamanan. Yang kedua adalah keamanan. iOS dikenal karena tingkat keamanan yang tinggi dan kurangnya malware. Yang ketiga, optimalisasi perangkat. Karena Apple mengendalikan perangkat keras dan software, aplikasi iOS seringkali dioptimalkan dengan baik dan memiliki performa yang konsisten. Oke, kekurangan dari iOS. Yang pertama, keterbatasan kustomisasi. iOS memiliki keterbatasan dalam hal kustomisasi tata letak dan antarmuka pengguna, sehingga pengguna memiliki sedikit ruang untuk personalisasi. Yang kedua, harga perangkat. Perangkat iOS khususnya iPhone dan iPad seringkali memiliki harga yang lebih tinggi daripada perangkat Android sejenis. Yang ketiga, ketergantungan pada ekosistem Apple. Pengguna iOS akan terbatas pada layanan dan produk Apple, yang bisa menjadi kendala jika ingin mencoba produk atau layanan dari pihak ketiga. Apa itu J2ME? J2ME atau Java to Micro Edition adalah platform pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Sun Microsystems, kemudian diakuisisi oleh Oracle. J2ME dirancang untuk memungkinkan pengembangan aplikasi Java untuk perangkat mobile dan embedded systems dengan sumber daya terbatas, seperti ponsel cerdas, smartphones, PDA atau personal digital assistant, dan perangkat IoT atau Internet of Things lainnya. Beberapa fungsi dari J2ME di bawah ini memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman Java. J2ME juga menyediakan beragam komponen antarmuka pengguna atau UI untuk membangun aplikasi dengan tampilan yang interaktif dan menarik. Kelebihan dari J2ME tersebut ada satu, portabilitas. Aplikasi J2ME dapat dijalankan di berbagai perangkat mobile yang mendukung JFM, menghasilkan potensi pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan cepat. Pengembangan aplikasi J2ME relatif cepat karena menggunakan bahasa pemrograman Java yang sudah dikenal banyak pengembang. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang interaktif. J2ME menyediakan beragam komponen UI yang memungkinkan pengembang untuk membuat antarmuka pengguna yang menarik dan interaktif. Dan kekurangan dari J2ME sendiri adalah satu, fragmentasi. Seperti halnya dengan Android, J2ME juga menghadapi fragmentasi karena berbagai implementasi JFM pada perangkat yang berbeda, menyebabkan tantangan dalam mengoptimalkan aplikasi untuk berbagai perangkat. Yang kedua adalah keterbatasan fungsi. Dibandingkan dengan Java SE atau Standard Edition, J2ME memiliki keterbatasan dalam hal fitur dan API yang tersedia, terutama untuk perangkat mobile dengan sumber daya terbatas. Dan yang terakhir, performa. Aplikasi J2ME kadang-kadang mengalami kinerja yang kurang responsif pada perangkat dengan spesifikasi rendah.